Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku mau ngajak kalian, yuk sini mari, yang punya permasalahan kulit beruntusan, punya permasalahan kulitnya kusam, yuk sini mari mampir, karena aku di video ini mau ngajak kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat, terus juga harus menggunakan apa, dan step apa sih yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, kalau misalnya kalian udah penasaran, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Di sini aku mau ngasih tahu kalau step yang penting yang sering kita lupakan yaitu eksfoliasi. Apa sih eksfoliasi itu? Jadi eksfoliasi itu bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati kita, terus juga dia di sini tuh bisa mencegah pembukaan pori-pori dengan cara menjaga sel kulit mati kita. Terus kenapa perlu dilakukan eksfoliasi gitu kan? Pasti kalian nanya. Jadi gini, kulit kita itu beregenerasi setiap 28 hari. Nah, si kulit kita itu mandiri loh. Nah, dia tuh bisa ngelepasin sel-sel kulit matinya itu dengan sendirinya. Terus kenapa harus dilakuin eksfoliasi juga kalau misalnya dia itu bisa melepaskan sel-sel kulit mati sendiri? Gini loh banyak. Jadi, kalau misalnya dia udah bisa meluruhkan sendiri, di sini fungsinya eksfoliasi biar lebih bener-bener bersih gitu sel-sel kulit matinya. Jadi kayak boosternya gitulah. Jadi lebih kinclong. Terus kalau misalnya kalian tahu nih, perlu banget kenapa kita harus mengeksfoliasi, bertambahnya usia kita, sel-sel kulit mati kita itu bakalan kayak lebih melambat gitu loh meluruhnya. Jadi makanya kita perlu banget sama produk-produk exfoliator. Terus di sini tuh ada dua jenis exfoliator. Nah, apa sih? Yang pertama di sini ada physical exfoliator, terus yang kedua ada yang namanya chemical exfoliator. Nah, yang pertama ini si physical exfoliator, dia itu merupakan kayak pelepasan sel kulit mati menggunakan kayak alat-alat gitu kayak sikat muka atau face brush, terus juga menggunakan produk yang ada scrubnya. Nah, kalau si chemical exfoliator itu sendiri, dia itu lebih kayak ke zat-zat kimia yang sudah didesain khusus untuk kayak membantu meluruhkan sel-sel kulit mati kita gitu loh. Jadi yang biasanya kalian lihat nih, kayak ada kandungan AHA-nya, terus ada BHA, terus juga biasanya sih sekarang ada yang PH-nya juga. Nah, tenang aja nih buat kalian yang bertanya-tanya nih, itu yang kayak gimana sih physical, terus gimana sih itu yang chemical? Tenang, nanti di akhir video aku bakal kasih tahu contoh-contoh produknya buat yang kayak physical terus juga chemical. Jadi kalian stay tune ya. Dan di sini kalian harus tahu dulu nih jenis kulit kalian tuh apa. Jadi kalau misalnya kalian kepengen beli produk eksfoliasi, kalian tuh nggak salah-salah pilih, karena di sini aku bakal kasih tahu dulu sesuai jenis kulit kalian. Biasanya itu bisa menggunakan produk yang kayak gimana, harus ada kandungannya apanya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu dulu dari jenis kulit yang berminyak. Untuk jenis kulit berminyak, nah di sini untuk kulit berminyak biasanya kita di sini bisa menggunakan produk yang sudah ada scrubnya, terus juga di sini bisa dibantu menggunakan cleansing brush gitu. Jadi kayak dibantu menggunakan si brush untuk pelepasan sel-sel kulit mati juga. Nah, aku di sini mau ngasih tahu buat kulit kalian yang kering nih, produk yang cocok untuk mengeksfoliasi kulit pada kulit kering khususnya. Kalian cari produk-produk yang sudah ada kandungan AHA-nya. Dia selain untuk membantu meluruhkan sel-sel kulit mati, dia juga bisa menjaga kelembapan kulit pada kulit kalian, jadi nggak gampang kering. Nah, untuk si kulit kering ini, kalian bisa melakukan eksfoliasinya itu jangan terlalu sering. Jadi kalian bisa pakai dalam seminggu itu 2-3 kali. Jenis kulit berikutnya yaitu kombinasi. Siapa di sini yang kulitnya tuh kombinasi? Kayak aku sih, aku tuh kombinasi. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu kombinasi itu apa, jadi di bagian T-zone sini, di bagian kening, terus juga di bagian hidung dalam sini, itu tuh oily banget, dan di bagian luarnya itu kering. Itu aku banget. Nah, di sini dengerin juga, kalau misalnya kalian punya kulit kombinasi, kalian nggak sama kayak harus pakai kedua produk si kulit berminyak atau pakai kulit kering. Kalian tinggal pilih produk-produk eksfoliasinya itu menggunakan produk yang sudah ada kandungan BHA-nya. Nah, si BHA ini juga fungsinya sama kayak si AHA itu, tapi kalau si AHA dia berguna untuk kulit yang kering. Sedangkan BHA di sini udah kayak ada acid yang dibuat sedemikian rupa untuk menjaga kelembapan kulit dan juga membantu meluruhkan sel-sel kulit mati di kulit kalian yang kombinasi. Lalu masuk ke jenis kulit berikutnya, yaitu jenis kulit normal. Wow, ini jenis kulit yang sangat amat
istimewa menurut aku. Tapi kalian harus perlu mensyukuri nih, jenis kulit apapun yang kalian miliki harus disyukuri karena semua itu sudah pemberian dari Tuhan. Kenapa di sini aku bilang dia istimewa? Karena dia itu nggak rewel gitu kulitnya, nggak berminyak juga nggak kering gitu. Jadi ya udah normal-normal aja. Tapi bukan berarti dia nggak perlu eksfoliasi. Nah, karena ya meskipun dia normal, kan dia tetap kulit, tetap melakukan regenerasi selama 28 hari. Tuh, inget tadi aku di awal udah ngomong gitu. Jadi di sini untuk kulit normal perlu melakukan eksfoliasi kulit, tapi pemilihannya itu agak diperbebas, kayak dibebasin kalian mau pilih kayak produk-produk apa yang mungkin ada AHA-nya atau ada BHA-nya, atau mau pakai yang ada scrub-nya, terus juga kayak brush buat cuci muka gitu. Nah, itu tuh bebas banget buat kulit kalian yang normal. Nih, buat kalian yang dari tadi nih nunggu si kulit sensitif, tenang sayang, kalian kulit sensitif tetap bisa dieksfoliasi kok kulitnya. Jadi nggak mentang-mentang sensitif juga terus nggak bisa dipegang-pegang sama produk gitu. Enggak sayang, tenang. Kalian tetap bisa melakukan eksfoliasi, tapi aku di sini menyarankan untuk kalian yang punya jenis kulit sensitif, cukup hati-hati dalam memilih produk. Tapi aku di sini menyaraninnya kalian pakai yang alami-alami aja deh. Misalnya apa sih? Nah, di sini kalian bisa pakai asam-asaman yang dari buah-buahan, misalnya kayak dari apel, terus dari kiwi, dari pepaya, kayak gitu. Terus kalian bisa bikin juga kayak dari oatmeal, terus ditambahin sama madu, atau kayak madu sama gula. Nah, itu kalian bisa dicampur, terus kalian pakai di scrub secara perlahan ya, jangan kasar-kasar karena kulit kalian gitu sensitif. Jadi kayak digosok lembut, terus nanti dibilas gitu. Jadi buat kulit kalian yang sensitif, jangan khawatir, tetap bisa dieksfoliasi. Buat kalian yang umurnya 20 tahun memasuki usia 30 tahun, yuk mari sini kita mulai eksfoliasi kulit kita. Kenapa ya? Perlu diingat, tadi di awal aku udah bilang, kulit kita itu akan melambat regenerasi kulitnya berjalan dengan seiringnya waktu. Jadi kita saat memasuki 20 tahun ke 30 tahun itu, kita perlu yang namanya booster dalam mengeksfoliasi kulit. Kalian juga pasti bertanya, kapan sih dipakainya? Misalnya kayak berapa kali sih seminggu? Nah, ini aku bakal jawab. Ini bisa dipakai harian untuk yang chemical, terus juga bisa dipakai 2-3 kali dalam seminggu untuk yang physical. Nah, aku bakal ngasih tahu di sini kalian jangan sampai over exfoliation. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian melakukan over exfoliation, ini kulit kalian tuh, aduh, jamin deh bukannya bagus tapi malah hancur karena kulit kalian itu menipis. Jadi jangan sampai over exfoliation. Yang aku maksud over exfoliation tuh kayak gimana sih? Nah, di sini maksudnya kalian misalnya nih, kalian udah pakai selama seminggu produk-produk yang chemical exfoliator. Nah, itu tuh kayak yang ada AHA-nya, ada BHA-nya, ada PHA-nya. Nah, itu kan kalian pakai nih dalam seminggu. Terus, mengingat tadi aku bilang ada yang dipakai selama 2-3 kali dalam seminggu. Nah, saat kalian melakukan 2-3 kali dalam seminggu itu, kalian jangan menggunakan produk yang chemicalnya juga. Jadi pilih salah satu. Yang nggak kalah membingungkan di sini biasanya, aduh, stepnya kapan tuh dipakainya tuh? Abis cuci muka, abis maskeran, atau abis pakai obat potong jerawat tuh? Nah, aku di sini bakal jawab. Dipakainya itu setelah kalian melakukan double cleansing. Oh iya, double cleansing juga perlu loh. Kenapa aku bilang perlu? Karena selain dia bisa membersihkan kotoran yang ada di muka kita, dia mencegah yang namanya penyumbatan debu-debu atau sisa makeup pada pori-pori. Nah, itu juga bisa membantu pencegahan yang namanya beruntusan atau juga jerawat. Yuk, langsung aja nih masuk ke produk-produknya yang akan aku rekomendasikan. Tenang, aku udah bilang ya, aku di sini bakal ngasih tahu produk-produknya itu drugstore, yang tentunya itu pasti affordable dan nggak kalah kayak kecanggihannya kayak produk-produk high end. Oke, di sini aku bakal bahas dulu si physical exfoliator. Mengingat dulu ya, physical itu tuh yang udah ada scrubnya, terus juga yang kayak disikat-sikat gitu atau enggak yang ada teksturnya gitulah, membantu meluruhkan sel-sel kulit mati kita. Di sini aku mau ngasih tahu dulu produknya. Yang pertama ini tuh St. Ives. Ini aku lagi pakai yang si Energizing Coconut and Coffee Scrub. Ini aku suka kenapa? Karena dia scrubnya itu bener-bener apa ya, meskipun dia kerasanya itu agak rich. Nah, tuh kalian lihat ya, bulirnya itu agak besar-besar, tapi dia tetap mild di kulit. Jadi nggak gampang kayak rusak kulit kalian. Jaringan-jaringan kulit tuh nggak bakalan rusak. Jadi tetap terjaga dan sel-sel kulit kalian itu tetap meluruh. Produk berikutnya yaitu, tada, ini dia. Kalian kalau misalnya udah nonton review aku tetap pakai dia karena aku emang bener-bener sesuka itu sama si Safi ini. Dia bulirnya itu juga hampir sama, tapi dia lebih mild lagi daripada si St. Ives.
Meskipun dia bulirnya lebih kecil, tapi hasilnya nggak kalah kayak si Saint Ive itu. Dan hasilnya saat aku menggunakan si apa sih namanya, aku lupa mulu, Safi Wet Expert yang Deep Exfoliator ini, dia mild banget di kulit aku dan hasilnya tuh kayak langsung kelihatan gitu, dia lebih cerah seketika. Produk berikutnya di sini tuh, aduh, ini tuh udah aku tungguin banget ya, dari awal-awal dia masuk ke sini aku langsung beli dia, yaitu ini dia. Ini si Neogen yang Biopil, aku pakai yang lemon. Ini bagus banget untuk nge-brighten kulit kamu, terus juga dia eksfoliasinya luar biasa banget deh. Nih, aku bakal ngasih tahu, dia itu pads. Di dalamnya pads kayak gini. Tuh. Di bagian sisi kuning ini, dia itu yang kasarnya. Jadi ini yang membantu mengeksfoliasi kulit atau meluruhkan sel-sel kulit mati kita. Terus di belakangnya, setelah kita menggunakan yang kasar tadi, di belakangnya itu ada yang lembutnya. Ini kayak kapas gitu, jadi kulit kalian udah dikasarin terus dilembutin gitu sama dia. Emang agak gimana gitu kalau misalnya diibaratkan di kehidupan. Kita masuk ke produk yang chemical exfoliator atau yang udah ada zat kimianya yang didesain khusus untuk mengeksfoliasi kulit kita. Produk pertama di sini yang bakalan aku rekomendasikan yaitu ini dia. Ini Wardah White Secret yang exfoliating lotion. Jadi dia itu kalian pakainya di kapas. Setelah cuci muka kalian taruh di kapas, terus kalian rub secara halus. Nanti kayak sel-sel kulit mati kita tuh kelihatan di kapasnya itu kelihatan kayak kotor lagi gitu meskipun kita udah cuci muka. Dan dia teksturnya kan di sini bilang lotion, tapi di sini tuh kayak air gitu loh. Tuh, kalian lihat nggak sih? Tuh, cair banget. Tapi kalau misalnya kita pegang gini, dia agak ya ada lotion-lotionnya gitu. Nanti kalau misalnya kalian kepengen tahu, aku taruh detailnya di description box ya. Next, another product di sini yang aku pakai juga yaitu tada, ini dua-duanya dari COSRX. Ini yang aku lagi pakai dan udah mau habis tuh, kalian lihat ya. Ini AHA 7 Whitehead Power Liquid. Nah, ini tuh aduh, cinta banget ya aku sama dia. Kalau misalnya aku pakai ini, aku semprot di kapas terus aku aplikasiin, bener-bener dekil. Meskipun aku udah double cleansing, itu tuh dekil banget, kayak aku ngapus makeup gitu, kayak kotor lagi. Ya meskipun AHA, tapi kan jenis kulit aku tuh kombinasi. Dia dipakai tetap aman di kulit aku. Aku nggak bikin kayak ngerasa kulit aku jadi berminyak atau gimana. Mengingat AHA itu cocok untuk jenis kulit yang kering. Sedangkan kulit aku kombinasi, ini masih cocok karena di bagian-bagian sisi lainnya itu kulit aku juga ada yang kering juga. Di sini produk yang dari COSRX yang tadi udah aku pegang yaitu si AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Di sini aku pakai. Dia udah lumayan banget aku pakainya, udah setengah kayak gini, udah lebih lah dari setengah, udah berkurang banget. Ini aku sama pakai di kapas, aku semprotin, aku jadiin toner setelah cuci muka. Nah, ini aku pakein, hasilnya juga nggak kalah canggih sama dia, tapi emang jujur yang ini tuh lebih nampol daripada yang ini. Karena aku pakai ini alasannya yaitu dia udah ada BHA-nya. Mengingat kulit aku kombinasi, aku perlu si BHA juga. Jadi di sini double udah ada AHA dan juga BHA. Nah, itu dia hasil perbincangan kita hari ini ya mengenai eksfoliasi. Jadi buat kalian yang umurnya 20 tahun sampai 30 tahunan ini, gimana? Mau mulai apa enggak? Mulai yuk, buruan deh, nggak apa-apa yuk dimulai. Jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Bener-bener deh nih aku bilangin, skincare itu investasi di masa depan ya. Jadi kalian bener-bener jangan pelit sama diri sendiri. Kan nggak mungkin juga kita ngerawat kulit terus yang cakep orang lain. Nggak mungkin, sayang. Kalau misalnya kita kayak gitu ngeliat orang lain lebih cakep, ya udah rezeki masing-masing. Tapi kita tetap harus ngerawat diri kita sendiri. Aduh, jadi gregetan kan tuh. Makanya yuk dilakuin yuk. Nggak mau kan kalau yang cakep orang lain gitu. Kita juga nggak mau kalah gitu. Maksudnya bukan bersaing gimana-gimana sih, tapi kan kita emang perlu cantik juga. Kita ngerawat diri apa yang sudah dikasih oleh Yang Maha Kuasa gitu. Ya udah, kalian kalau misalnya kalian dari tadi udah nonton, yuk buruan dilakuin. Tapi sebelum kalian melakukan eksfoliasi, nih kalian di subscribe channelnya, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye!